Bataku apa Pak? Bataku takut tadi termasuk ya. Bataku Bataku Kutakoset. bataku. Oke guys, sekarang kita mau ke mana Kak? Museum. Mau ke museum. Kita mau lihat Peninggal pusaka-pusaka peninggalan dari zamannya Sunan Gunung Jati. Tadi Bapak namanya siapa Pak? Namanya Satu. Pak Satu. Iya, namanya Satu. Satu aja Pak. Satu. Namanya bapaknya Satu. Iya. Satu aja. Satu nggak ada dua. Nggak ada dua. Satu. Bapak Satu bersama Bapak Satu. Oke guys, ikutin Bapak Satu orangnya selalu. perjalanan kita ke museum bersama Bapak Satu. Bapak yang bawaannya santai, selalu. Woles. Woles bapaknya, woles. Bapak di sini Pak udah berapa tahun Pak? Ada antara 33 tahun lebih. 33 tahun, Bapak Satu udah 33 tahun di sini guys. Keraton Nabi itu tahun 1988. Ngabdi di keraton tahun berapa? Tahun 1988. Tahun 1988 tuh. Iya. Udah lama banget kan? Ya usia masuk keraton itu usia 16 tahun atau 17 tahun. Oh, masih remaja banget ya Pak ya? Iya. Sampai sekarang awet banget. Lucu-lucunya. Digendong gitu kayaknya di bawah. Dari lajang sampai sekarang ini. Lagi lucu-lucu. Ada aja. 33 tahun. Let's go. Ini dia lokasi dari Museum Pusaka Keraton Kasepuhan. Tadi di tempat sumur apa itu tadi? Umur kemana? Mandungan. Sumur Kemandungan. Nah lihat tuh. Ini dia. Tepat di depan musola. Kita masuk ke dalam. Cuci tangan dulu. Tuh. Assalamualaikum. Museumnya. Pak izin ya bikin video. Oh di sini ya Pak. Nah kak bikin dulu. Pegang kartunya sini. Susi mau beli tiket dulu. Enak ini. Museumnya ber-AC adem. Beli tiket. Ibu 2 orang masuk ke museum. Ayo let's go. Gantian ya begitu. Assalamualaikum. Khususnya Rabbi Sayyidina Sayyidina Muhammad Sunan Jati, khususnya Rabbi Sayyidina Syekhan Raja Prabuana Cirebon, Sayyidina Bilahum Al-Fatihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa jubrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasulillah ajma'in walhamdulillahi alamin.
Allahumma ighfir li junubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna imama. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan wal afa indal hisab. Hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana min ladunka rahmatan wa hab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gusti kula nyuwun dipun paringi wonten kedadosan. Gusti kula nyuwun dipun paringi wonten kedadosan. Gusti kula nyuwun dipun paringi wonten kedadosan. Bismillah. Mohon maaf ya lampunya sebagian mati Mbak. Iya nggak apa-apa. Ini Bisa terang ya Pak? Ini zamannya beliau, pusat-pusatnya zamannya Pangeran Cakrabuana, ya dari Galuh Pakuan, apa Galuh Pajajaran ya Mbak ya? Dari Galuh Pajajaran. Iya. Zamannya Pangeran Cakrabuana. Ya. Ini kujang wayang ya, ciri khas Jawa Baratnya. Kujang wayang ya. Oh ini kujang wayang. Nah, iki apa iki? Senjata ya? Kujang wayang. Itu ada tuh apa tuh? Itu yang kujang wayang itu loh. Yang di ini nih. Apa iki? Tuh yang di sebelahnya lagi nih. Yang dari bawah Kak. Dari bawah keris santan. Ini keris santan. Orang kapelokan Mangkurat. Tuh dia ada sudah keris brojol juga. Keris tilam upih. Tuh. Keren banget. Cirebon awal. Jati penembahan dari Kirilia. Cirebon awal nih. Yang sini Kak pinggir. Tuh. Keris apa itu? Keris tilam upih. Tuh, keris tilam upi. Sama keris sempana. Keris dolok. Keris mundarang. Itu keris mundarang lip-lip deh. Lihat deh. Gak jelas. Udah mau. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Tuh yang di bawah. Keris brojol. Banyak ya. Banyak keris brojol. Keris tilam upih. Di sini. Keris brojol juga. Dan ini jenis keris yang sama dari berbagai macam kerajaan ya. Kayak hadiah gitu ya Kak ya. Keris sempana. Jadi. Kalau keris brojol ini Mbak, ini untuk orang yang melahirkan. Kayak gitu ya. Medianya air. Nah, nanti airnya dipolesin di perut atau diminum karena di pada melahirkan jalannya bayi itu gampang. Brojol. Brojol. Pantesan. Bahasa Jawa brojol. Berarti nih Pak, dari kerajaan Galuh Pajajaran itu juga kan ada keris brojol juga gitu kan? Iya. Itu memang hadiah atau kayak gimana Pak? Ya pembuatan empu-empu dulunya. Oh kayak gitu ya. Jadi masih. Mungkin buat si A, buat si B. Ini Pak dari Putri Ongtin. Dari Putri Ongtin. Keramik-keramiknya apa ini ya? Masih bagus. Peninggalan dari Putri. Ini berada di kereta Singaparong. Ya. Iya. Singaparong ini mengambil dari bahasa Jawa atau bahasa Siloka, yang artinya singa itu artinya singarani. Itu kalau Singarani. bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia artinya yang memberi nama. Kalau barong artinya bareng-bareng atau sama-sama. Jadi yang memberi nama
kereta Singabarong orangnya itu sama-sama atau Singaranie bareng-bareng. Kereta Singabarong ini dibuat dari tahun 1549. 1549 itu dibuat atas perwujudan 3 makhluk prabangsa atau 3 makhluk tiga binatang ya, seperti belalai gajah, Iya benar. kepala naga, sama sayapnya sayap burung garuda atau disebutnya paksi. Belalai gajah itu melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan negara India Oh, India juga ya. yang beragama Hindu. Kepala naga sama tanduknya Toliong itu melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan negara Cina yang beragama Buddha. Kalau sayap atau paksi itu melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan negara Mesir yang beragama Islam. Yang ketiga unsur kebudayaan ini seperti India, Cina, dan Mesir atau Hindu, Buddha, Islam, yaitu disatupadukan menjadi senjata Trisula. Oh, senjata Trisula. Ya, Trisula di atas belalai itu. Oh. Tri artinya 3, kalau Sula artinya tajam. Tetapi yang dimaksud di sini bukan tajamnya senjata Trisula tersebut, tetapi tajamnya alam pemikiran manusia seperti cipta, rasa, dan karsa. Sifat ini dimiliki oleh manusia, kelebihannya manusia. Ya. Dulu kereta Singabarong ini difungsikan untuk acara kirab keliling hari jadi Cirebon. Hari jadi Cirebon itu 1 Muharram. Tapi 1 Muharramnya itu dulu bertepatan dengan hari Jumat Kliwon. Makanya hari baik Cirebon, hari istimewanya, hari pasarannya Jumat Kliwon. Oh iya. Ya, dulu ditarik sama 4 kerbau albino. Kerbau albino yang warna putih ya. Ya, di sini 2, di sana 2 kerbaunya itu. Bahkan hebatnya kereta Singabarongnya abad 15 itu sudah mengenal sistem power steering. Yang artinya? Power steering nanti pada saat berjalan kereta ini enteng. Oh, kayak begitu. Ya bisa bergerak belok kiri dan kanan. Bahkan bagian bawahnya itu bisa berputar 90 derajat. Seperti itu ya Pak. Jadi seperti mobil. Ya, kita lihat sudah mengenal shock breaker juga. Iya. Ya, shock breaker sudah ada. Shock breakernya di depan 2, belakang 2. Bahkan sudah mengenal sistem suspensi airnya. Jadi kalau berjalan badannya nanti elastis, empuk, fleksibel. Pada saat berjalan nanti jalannya majunya ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, terus sayapnya bisa mengepak, terus lidahnya bisa keluar masuk. Seperti itu. Ya. Roda miring itu bukan berarti rusak. Jadi kalau rodanya kena lubang, nanti akan tegak lurus. Nah, itu bahkan depan kecil, belakang besar itu maksudnya untuk anti selip. Juga kenapa? Ruji-rujinya rodanya itu agak masuk ke dalam, baik depan atau belakang. Jadi apabila ada kotoran atau becek, nanti air cepratannya nggak masuk ke dalam, keluar. Iya. Jadi dalamnya tetap terjaga. Bahkan kekuatan as rodanya kereta Singabarong ini hanya 1 jengkal, nggak nyambung, nggak satu. Jadi ini as roda itu as independen, sendiri-sendiri. Ini sebelah sini sendiri, sebelah sana sendiri. Ya, jadi kalau satu rusak, ya insya Allah gampang diberesin. Tapi berarti ini kendaraan di zaman kerajaan zaman dahulu, tapi dia benar-benar seperti modern ya Pak ya. Ini zamannya Sunan Gunung Jati. Kan Sunan Jati meninggal tahun 1568. Sedangkan ini dibuat tahun 1549. Jadi Sunan Jatinya masih hidup. Tapi wallahualam apakah digunakan sama Sunan Jati enggaknya kita kurang tahu. Ya. Terakhir difungsikan kereta Singabarong pada tahun 1942. Oh, udah lama banget ya Pak ya. Arsitekturnya itu Pangeran Losari. Oh, Pangeran Losari. Nama aslinya Pangeran Angkawijaya atau lebih dikenal dengan Panembahan Losari. Kalau mandornya yaitu Ki Gebang Sepuh. Kalau pemahatnya, pengukirnya namanya Kinataguna dari desa Kaliwulu, Pleret Cirebon atau Trusmi. Iya benar-benar. Ya, yang terkenal dengan batik-batiknya. Iya Pak. Atau desa Panembahan tuh Pak. Itu terkenal dengan ukir-ukirannya. Ya. Oke. Bahannya dibuat dari kayu laban yang banyak di Pulau Jawa atau Banten. Ya, itu. Iya.
Boleh kita lihat ke sana Kak? Kak, keretanya dulu di ini, Mbak. Di ini dulu ya. Di foto dulu. Cuma barang. Pak, pegangnya Susi mau ke situ. Ini. Kakak pegang 2. Susi mau. Handphone kecil sih. Handphone kecil. Wah, ini. Oh, dia masih di ini ya Pak? Masih dikasih kembang gitu ya Pak? Masih gimana? Kayak dikasih kembang gitu. Iya, itu adanya kalau malam Jumat Kliwon telinganya dikasih bunga sumping, kanan kiri dengan lehernya dikasih kalung batu. Karena itu tradisinya seperti itu. Itu namanya bunga sumping. Dan dikasihnya bunga sumping itu pada saat sore Jumat Kliwon, Idul Fitri, Idul Adha, ya. Terus tanggal 1 bulan Mulut, tanggal 8 Mulut, ya. Terus tanggal 12 Maulid Nabi itu dikasih bunga sumping. Terus tanggal 5 Suruh sehabis 5 ini dikasih bunga sumping. Nah, gitu. Punten. Pikirannya Masya Allah. Bagian belakangnya itu. Ini bagian belakangnya ya Allah. Itu motif pegangan dunia sudah ada dari dulu. Jadi di tempat itu belakangnya itu pegangan dulu. Itu tintanya tinta emas. Ada serbuk tintanya nggak sembarangan. Oh, ini dia dari tinta emas ya Pak? Ada serbuk intannya. Ada serbuk tintanya. Dia berkilau gitu. Iya, ada berkilau ya. Ini kita putari ya. Ini ternyata ada serbuk emasnya guys. Ini jadi benar-benar luar biasa banget. Udah nggak salah. Oh, Singa barong ini jenis kelaminnya laki-laki. Ada jenis kelaminnya. Ini gamelan, iya. Ya, untuk tali topeng. Ini gamelan dukung. Ini gamelan dekung dari Banten. Karena Cirebon dengan Banten masih satu rumpun. Banten anak, Cirebon bapak. Masih jelas. Ya, karena Sunan Jati dulu menikah dengan Putri Kawung Anten, mempunyai 2 keturunan, Putri Binaon dengan Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten. Ya. Dan ini, mohon maaf, gamelan sekate. Nah, Atau gamelan sekati. Gamelan ini persembahan dari Sultan Trenggono, Sultan Demak yang ketiga. Yang pertama kan Raden Patah, ya. Yang kedua Adipati Unus, yang ketiga Sultan Trenggono, Sultan Demak yang ketiga. ini hadiah dari dia, dari Ya, beliau. karena dulu ada perkalian, putrinya Sultan Trenggono ketiga, ya, itu Sultan Demak yang ketiga ini, ya, permaisurinya menikah dengan anaknya Sunjati. Ya, itu jadi anaknya Sultan Trenggono ketiga itu menikah dengan anaknya Sunjati yang bernama Pangeran Berata Kelana. Tapi Pangeran Berata Kelana meninggal di laut. Tenggelam. Perang dengan bajak laut. Oh ya Allah. Makanya di Cirebon ada desa atau kampung disebutnya Sindang Laut. Oh, Ini mengambil dari nama Pangeran Seda atau Sedo ing Laut. Jadi pangeran yang meninggal di laut. di laut, iya iya. Gitu. Tapi kalau misalkan besok Lebaran, ya karena ini kan difungsikan setahun 2 kali. Rayagung nih nanti buka, Ya, dipakai Rayagung. iya dipakai, insya Allah dipakai ya. Jadi setahun 2 kali Idul Fitri dan Idul Adha atau 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Nah, jadi misalkan besok Lebaran, hari ini dicuci dengan selamatan tumpengan. Masih sakral, masih selamat ini. Masih ya. Kalau di Keraton Kanoman, gamelan sekatan atau gamelan sekatnya ditabuhnya tanggal 8 Mulut. Oh beda. Sama 8 mulut di sini Idul Fitri, Idul Adha. Idul Adha.
Jogja, Solo mungkin sama ya, Muludan ya. Nah, ini pernah diisukan pecah jadi dua. Pernah dengar nggak? Pernah dengar saya. Iya, itu Jadi diisukan gamelan sekaten ini pecah jadi dua gongnya itu. Padahal nggak pecah nggak apa. Kemudian isu ya Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Iya. Nggak ada yang pecah kan? Masih itu. Jadi isu itu kita jangan percaya dulu kalau sebelum kita melihat langsung. betul. Kenapa dia dibilang pecah jadi dua ya? Biasa Iya, hanya isu aja. Jadi katanya orang yang lahirnya hari Selasa, hari Sabtu sawer atau bikin tumpeng. Padahal kan hanya isu aja bu ya. Nggak pecah nggak apa udah. masih bagus ini guys. Iya, masih bagus tuh gamelan sekatennya. Ya bu ya. Terima kasih. Iya. Ini ada gamelan kodok ngorek. Gamelan kodok ngorek. Iya. Kenapa Pak dikasih nama gamelan kodok ngorek? Karena ini untuk meminta hujan. Oh, berarti memang kodok itu. Ya, ini pemberian dari Sunan Kalijaga. Namanya gamelan kodok ngorek. Ya beneran ini ada kodoknya tuh. Ya, ininya roboh sih ya punten ya. Ininya betul. Ini Kakinya ya? keterangannya. Oh, keterangannya. Oh ini ya, nggak Iya. apa-apa. Kalau mau jelas nanti sebentar di ininya. Ini kelihatan Kita Pak ada satu kodok. dulu, sebentar. Iya tuh. Tuh kodok. Dari Coba dari sini mungkin lebih kelihatan kodoknya ya. Video ini Kak Susi dari situ. Mungkin dari sini lebih kelihatan. Kodok ngorek. Tuh kalau udah depan tadi kurang jelas kan Ini mungkin. kayak gambar Udah naga. jangan dipotong dulu ya. Ini kita mau diimitasi ya. Oh, oke. Ya, ini naga ya. Tuh. Supaya jelas dipoto lagi silakan. Sebelah sini. Ini ada burung naga apa itu? Jadi dulu masyarakat apabila ingin melihat gamelan kodok ngorek ya Mbak ya, itu bayarnya tidak dengan uang, Jadi bayarnya dengan gimana Pak? dengan membacakan 2 kalimat syahadat. Oh, Jebakan Batman. Jadi persembahan dari Sunan Kalijaga. jadi ini Pak ada naganya. Ada Iya. gambar naga. Dan naganya ya itu. Itu ular apa Pak? Ya Allah. Itu sanggahan ini Bu, sanggahan gong dulunya. Oh. Yang seperti tadi tuh ya. Ah. Sanggahan gong. Ada burung ininya tuh ya. Iya, ada naga. Naga. Berarti ini Pak memang Karena dulu zaman dulu ya mungkin sampai sekarang juga naga itu sangat dibelakan sekali. Betul. Ya, itu kalau menurut di Cina ya. boleh kita ke tempat berikutnya Pak? Ini batu hilang. Yang tadi menurut ibu Oh iya. batu hilang ya. Iya. Sebetulnya bukan batu cengkilan Bu, namanya batu Gilang. hilang. Kalau dulu kan taunya batu jengkalan. Iya, batu kilang atau cengkalan. Tapi sebetulnya bukan itu namanya. Aslinya namanya batu kilang. Batu Ini gilang. dulu untuk menunjukkan arah kiblat. Arah kiblatnya sana Bu. Itu baratnya ya. Zamannya beliau, zamannya Sunan Gunung Jati. Ya. Memang letaknya emang udah ada di sini. Udah di sini dari dulu, nggak dipindah-pindah. Cuma dilokasikan di sini. Begitu ini dibikin museum itu aja. Coba nih lihat batunya tuh. Coba kadang-kadang lebih dekat ini kan karena kaca. Nah, jelas. Ini kan buat itu ya. Ini Untuk nunjukin arah kiblat ya. Iya. ini berapa meter? Kita nggak tahu berapa meter ini Pak Iya, ukurannya. nggak tahu ya Pak. Ya. Itu Pak lihat di sana Kak. Tuh. Wih, masuk itu ukirannya. Wow. Iya, dindingnya, ukiran dindingnya. Ini apa Pak? Tombak. Ini ada ukiran tombak Panembahan. Mm-hmm. Itu ada payung agung. Coba di foto aja di sana nggak apa-apa. Bentar ya. Ini tuh ukirannya tuh rumit, masya Allah. Ini mau diambil? Nah ini payung itu. Ini sampai bawah diukir. Wow, Iya. rumit ya ukirannya. Sebentar. Kalau yang ini apa Pak? Mana?
Tuh. Ini pedang keris zamannya Panembahan Ratu kedua ya. Iya. Eh, Panembahan Ratu kedua. Ini barang-barang peninggalan ya. Terus pedang tombaknya ya. Ini di sini. Kenapa Pak sebagiannya dikasih lampu, sebagiannya enggak gitu? Putus lampunya baru. Oh, Enek sing redup. enek sing ora gelem. Mati. Jadi perawatannya luar biasa ya Bu ya. Jadi Masya Allah, ini. lampunya. Jadi kalau bayar cuma 15.000 murah banget berarti. Murah banget Tadinya 25. karena Kalau Covid ya. libur oke lah ya mungkin ya Ya, 25.000. jadi karena mungkin 25 mungkin menurut kita yang ekonominya ini yang punya Iya, rendah betul. sangat keberatan. Betul. Kalau apalagi lagi Covid gini. Iya. Masya Allah. Ini Pak pohon yang besar banget di belakang Ini ini. pohon kapuk. Oh, ini ada di sini memang ada sejarahnya atau gimana? Kenapa tempatnya Ya, di situ? intinya nggak boleh dipotong sama Pak Sultan. Oh, Karena mohon maaf, pohon-pohon yang ada di keraton itu, ya mungkin masing-masing pohon sudah ada kodamnya. oh iya benar-benar benar. Ya, ngerti maksudnya? Ngerti Mbak, Bu. ya? Ngerti Pak. Ngerti lah. Masih ada bagian office boy di museum ini yang lihat bentuknya pocong. Astagfirullahaladzim. Di sini? Astagfirullahaladzim. Sebenarnya kedapatan ada peninggalan. Iya, betul. Makanya kalau ada orang yang tidak baik bisa kesulitan. Ini peti ini isinya wayang kulit Oh, isinya wayang kulit. zamannya Sunan Gunungjati dan Sunan Kalijaga. Ya, termasuk ini. Nah, Ini lagi dikunci ya Pak ya? ya di isisnya kalau pagi Jumat Kliwon diisis atau dijemur. Karena kan kulit takutnya lapuk kalau nggak dijemur ya. Kalau kata orang Cirebon diisis. Diisis. Itu di sebelahnya juga ada. Karena di sini ada wayang yang namanya wayang Arjuna Sigeger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada wayang namanya wayang Arjuna Sigeger. Arjuna sama Sumbadra. Ya, kalau sore Jumat Kliwon dikasih sajen. Oh, gitu ya. Sajennya air putih 2. Ya, terus teh manis, teh pahit, kopi manis, kopi pahit, terus ini minuman kawah. Minuman kawah itu pati sama kinca. Biar apa itu Pak? Ya hanya syarat aja ya. Terus nanti dikasih jajanan pasar atau namanya itu juada pasar. Ini ada Ya yang mintanya ada 2 semua misalkan rokok 2, ya, terus pisang 2, lepet 2, upat 2. Loro ape. Ya, serba 2. serbat nggak ada serbat. Maksudnya serba 2 gitu. Iya iya serba 2 ya mohon maaf. Terus ada ini juga ya rengginang 2, rempeyek 2 ya. Ini Pak ada meriam Pak. Meriam ini dari Portugis. Hasil rampasan waktu perang melawan Portugis di Sunda Kelapa tahun 1527. Perang itu dipimpin oleh Fathahillah Iya. atau lebih dikenal dengan Pangeran Jayakarta. Cirebon, Banten dan Demak bersatu mengusir Portugis di Sunda Kelapa. Jadi nggak ada Jakarta kalau ada Cirebon, Banten dan Demak. Ya itu. Fathahillah itu menantu Mbak. Menantunya Sunan Gunungjati. Emang menurut sejarah bahwa Fathahillah disebutnya Syekh Hidayatullah itu padahal bukan. Jadi Fathahillah itu Menantunya Syekh Hidayati. Karena waktu itu mohon maaf Fathahillah menikah dengan jandanya Adipati Unus. Oh, Sultan begitu. Demak. Ya, menikah dengan anaknya Hidayati yang bernama Ratu Wulung Ayu. Yang Adipati Unus meninggal, jandanya Ratu Wulung Ayu ini menikah dengan Fathahillah. Itu, jadi Fathahillah itu menantu, menantunya Sunan Gunungjati. Tapi orang salah kaprah kadang dibilang Iya. Fathahillah itu ada yang bilang itu Sunan Gunungjati. Tapi makanya sedikit-sedikit lagi diperbaiki Sejarahnya. sejarahnya. Iya. Kan asalnya sudah beda. Kalau Fathahillah asli dari Samudra
Pasai, Aceh. Kalau Sunan Gede aslinya dari Mesir. Karena kan tadi, Jauh ya. iya ayandanya kan Sultan Mesir, bernama Sultan Syarif Abdullah. Ya, itu kelihatan. Ini dari India, Mbak. Tuh, meriamnya ini dari India. Oh, ini dari India. Ya. Dari negara kakek saya ini. Kakek saya dari India soalnya. Iya, benar. Ini rebananya peninggalan Sunan Kalijaga. Ini rebanannya ya? Iya. Sunan Kalijaga ini ke ini ya. Iya, seni. Makanya disebutnya Sunan Panggung. Iya, Sunan Kalijaga disebutnya Sunan Panggung. Iya. Iya. Sudah mementaskan maya, ya, rebana. Ya, Ini cantik juga ya. ya, gamelan Sekituyung untuk wayang purba atau wayang kulit itu, Mbak. Gamelan? Sekituyung. Gamelan Sekituyung. Sekituyung tuh. Berarti setiap gamelan itu punya fungsi masing-masing, Betul. punya pasangan masing-masing. Betul. Ini lagi ada Cirebon Akhir Sultan Kasakuhan. Betul, mengerti. 4. Mungkin supaya enggak kacau. Jadi ini yang sini. Iya. Termasuk ini kan terusnya di zamannya ini ya. Dibedakan. Masya Allah, ini agak gelap ya guys. Yang banyak buatannya Sultan Matangaji, Sultan Sepuh yang kelima, banyak. Omak termasuk. Buat dari zaman dulu. Iya, Sultan Sepuh yang kelima. Itu Pak ada baju apa tuh? Kayak baju Baju jirah. jirah, Baju jirang, baju jirah. perang. Satu baju 4 kilo sampai 5 kilo. Itu Sri Baginda. Ini bayonet ya, hasil rampasan waktu perang melawan Belanda. Oh, ini barang hasil rampasan melawan Belanda ya? Waktu ya, 1744 ini bekas-bekas darahnya tuh lihat. Bekas hitam, Mbak. Masya Allah. Nah, darahnya silang. Oh, itu darah. Bekasnya, darahnya silang, Mbak, tapi membekas itu. Membekas ya? Di bayonet atau sangkur ya, 1744. Bayonet atau sabuk. Ini Trisula ya. Ini zamannya Sultan Matangaji. Untuk pasukan angkatan daratnya, Mbak. Pasukan Wiraraja. Wira itu angkatan darat, apa istilahnya pengawal raja. Ya, istilah sekarang pas pampres. Nah, ini meriam naga dari Mongol, Mbak. Oh, dari Mongol ya? Iya, Keren iya. banget ini. Nah, ini baju ciranya yang satu baju 4 kilo sampai 5 kilo beratnya. Masya Allah. Hasil rampasan waktu Cirebon, Banten dan Demak mengusir Portugis di Sunda Kelapa. Baru sekali nih lihat Baju perang ya, jirah. Mbak ya. Iya, bener-bener ini dari baja apa ini Pak? Anti peluru. Anti peluru. Masya Cuma Allah. kalanya sama tombak ini nih. Kalanya sama Tombak ini tombak ini. Bahannya gitu. Oh, bisa tembus, Mbak. Mungkin ke sela ininya ya. di sela-selanya ya Pak. Tuh baju jirah. Kalau kena ininya sih anti peluru. Dulu kan bulat barangnya. Jadi enggak ini. Masya Allah ya. Nah, ini untuk pasukan elit Cirebon juga. Sama ya, sama pasukan Wiraraja namanya Catur Sula. Catur itu 4, Sula itu tajam. Catur Sula ya Pak ya. Catur tuh 4, Sula itu tajam. Masya Allah. Ini Di sini bener-bener. kita jelas. Jadi ada Trisula, ada Catur Sula ya. Catur Sula, Trisulanya ada Eka Sulanya ada, satu yang. Bekas darah-darah. Iya, bekas darahnya ada, terus sudah berkarat. Sudah berkarat ya. Itu namanya Gedung Silara Sidenok. Apa itu? Sri Baginda Maharaja Prabu Siliwangi. Ini sisa rumah. Ya, gambarnya seperti ini ya, Allah alam. Ini tempat apa Pak? Museum tadinya. Situs Silara Sidenok. Itu ada keterangan sih tulisannya. Situs Sirara Itu Denok. merupakan sisa reruntuhan gedung Nyi Rara Denok. Nih. Dibuat abad 14 berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang pusaka Kasultanan Cirebon. ini dia. Ya, ini kan. Kalau Ini 3 dimensi, Mbak.
Oh iya. Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dilukis sama Rito. Rito itu dari desa Sancang, Garut Selatan atau Pamengpeuk. Ya. Makanya gitu. Yang 3 dimensi ini Mbak, coba lihat dari tengah dulu Mbak. Mata, badan, sama jari kaki. Jadi kalau kita melihat dari tengah itu ngikutin kita ke tengah. Iya Pak, Mata, Masya Allah badan, ya. sama jari kaki. Matanya benar-benar kayak ngikutin kita. Coba ke kiri sana Mbak. Terus. Ya benar Pak, ngeliatin. Terus ke samping Oh sekali. my god. Jadi ini benar-benar matanya ya Pak. Mata, badan, sama jari kaki. Kayak miring ke sini dianya. Masya Allah. Coba ke kanan sana. Ke tengah lagi, ke sana lagi. Ikutin kita. Lihat tuh matanya. Jadi kemanapun kita bergerak, matanya tetap ngikutin kita. Oh, badannya juga ya? Badannya juga kayak ngadep gitu. Masya Allah, subhanallah. Tapi kalau macanya enggak 3 dimensi, hanya Prabu Siliwangi. Prabunya aja. Tadi siapa Pak yang ini? Pelukisnya namanya Rido. Rido, dari mana tuh? Rido itu dari desa Sancang, Garut. Itu kapan Pak? Garut Selatan atau Pamengpeuk, ya itu dari tahun 2004. Oh, berarti masih baru ya Ya. Pak ya? Waktu masih ada Pak Sultan Sepuh Haji Maulana Pak Kuningrat ya. Sudah Sepuh yang ke-13. Oke. Ya, ini alat debus untuk pertunjukan debus ya Mbak ya. Oh, debus Banten Kak. Institut Teknologi Bandung. Ya. Jadi Ganesha lagi naik Ganesha, gajah naik gajah, jeruk makan jeruk. Ini dewa ya untuk panah. Untuk pasukan elit Cirebon, Mbak, pasukan perempuan. Namanya pasukan Jala Sutra. Dulu pemimpinnya Nyimas Ganasari. Oh iya. Anak angkat Sunan Gunung Jati dari Aceh. Nyimas Ganasari itu yang menikah dengan Syekh Magelung Sakti atau Pangeran Karangkendal ya. Iya. Yang pemakamannya di Cirebon Utara sana. Saya sudah kesana. Alhamdulillah ya. Indah banget tempatnya. Ya ini yang replika. Oh, replikanya ya Pak ya. Ini kembang supinya Mbak, bunga supinya tuh. Oh, Tapi mohon maaf udah kering ya. ini kenapa Pak dikasih itu? Karena tradisi. Oh, tradisi ya. Adanya ya 5 syuro. Terus tiap harinya, tiap bulannya itu setiap sore Kliwon. Sore Jumat Kliwon ya. Dikasih bunga sumping juga, baik yang asli yang duplikat. Terus tanggal 1 Mulut, tanggal 8 Mulut, tanggal 12 Mulut. Nah terus Idul Fitri. Ini tadi tengkorak kepala buaya putih dari Krian tahun 1925. Tuh. Bayangin aja kepala yang segitu, buaya segede apa. Yang ini juga ada tengkorak kepala banteng dari alas Loyang Indramayu tahun 1925. Tuh. Gede banget kan? Iya, sensitif ya. Ini dari masyarakat Mbak. Oh, ini semua dari masyarakat Pak. Masyarakat yang nggak mampu ngurusnya diserahkan ke sini. Karena takutnya kalau nggak diurus, boleh dikatakan kalau menurut Jawa ngekepok. Oh iya. Menurut istilah Indonesia senjata makan tuan. Menurut Sunda ngebadik. Berarti ini yang kodamnya kuat banget ya Pak? Iya. Takutnya seperti itu kalau nggak diurus, nggak dirawat ya. Iya benar. Karena ini tempahan besinya kuno ya. Kalau yang bukan kuno kita akir, atau kalau yang sudah rusak kita dikubur Mbak. Takutnya bisa mengganggu ya. Iya benar. Kalau nggak dikubur. Jadi masyarakat Cirebon juga kalau nggak kuat taruh ke keraton ya Pak? Iya, ke keraton nanti diakir ya. Beda ya. Oh ini dari Portugis. Iya, Portugis. Pedang yang dari luar beda. Ah, Tetap kelihatan sama yang punya kita beda ya Pak? iya, beda. Tuh bentuknya dari Portugis ya. Mm-mm. Kayak ini ya Pak, kayak naik gitu ya bentuknya. Iya, terus ya sudah termakan usia ya Mbak ya. Gitu. Dia banyak yang karat, yang rusak. Tapi ya kalau kita ini tetap dirawat ya. Juga sama ya. Itu tombak. Ini Yuk, lucu ke nih. sini Mbak. Alat debus dari Banten. Tunggu dulu. Di sini ada 2 tandu cempana guys, dan yang satunya adalah tandu Joli Garuda Bina. Nah yang ini untuk permaisurinya.
Wow, ini Tombak cis mbak. Tombak Untuk cis. bapaknya Sunan Jati. tuh. Tombak cis itu terkenal itu ya. Iya. Ada yang sampai sekarang digunakan kalau Sultan sholat Idul Fitri, sholat Idulannya ada. Ini juga Ramping gitu ya. tombak buatan era Sultan kelima. Mata Ngaji nih. Ya, Sultan Matangaji. Tombak dari Sultan Mata Yang Ngaji. pernah keluar dari keraton mbak, karena dia berontak sama Belanda ya, perang Belanda. Siap. Ada perang yang disebutnya perang Kedongdong Oh, gitu. di Indramayu sana ya. Kalau ini tombak buatan Sultan Sepuh V, Mata Ngaji juga. Ya sama. Ini dari masyarakat, mbak. Iya. Sama ya ini Yang masyarakat. ini dari sama ini Ini era Tuban. tilam upih keris era Tuban. Tuh. Kalau ini dari masyarakat Pak yang mana? Ya, ini dari masyarakat. Oh, ini dari masyarakat yang nggak mampu Keris untuk ngurus Menggarang, ya. dari Bali, batik Sulawesi, jaran Guyang. Ah, itu ada keris jaran goyang. Iya. Ini dari berasal Sumatera. Jaran goyang dari Sumatera. Iya. Terus ini ada Kalau keris. kematnya ya dari Sini. Brebes. Kematnya dari Brebes. Iya, kemat jaran Guyang. Ini dari Sumatera. Ini kan tokonya kan Baridin. Iya. Abdul Aziz ya. Iya, Baridin Amaratmina ya Iya. sejarahnya. Ini Mandau dari Kalimantan. Ini Mandau dari Kalimantan. Hai orang Kalimantan, ini Mandau ada di sini. Ya, Ini Mandau. kristalnya dari Prancis. Ini dari Prancis ya Pak. 38 ya. Kalau ini dari Kapten Tang Chun Lai. Kapten Tang Chun Lai itu. Dia ahli berbahasa. Ya, juga donatur juga diangkat menjadi tumenggung Arya Wirajula. Nah, ini gelas dari VOC Oh, ini dari VOC ya Pak. Belanda ya 17 Oh, lihat ini. Itu gelasnya gede banget Pak. Kalau yang gede untuk pas bunganya. Oh, itu pas bunga. Nah, kalau ini gelas ceneng dari Istanbul, Turki. Oh, ini dari Turki. Hai Turki. Bagus ya. Itu enggak pernah bisa ngebayangin itu dia ngukir tipis gimana itu gitu Masya Jadi Allah. untuk upacara rencana Ini untuk apa Pak? upacara Anak bayi usia 7 bulan di sini ya. ya, jadi kursi, mohon maaf, ini sebagai lambang ibu. Kursinya, tangga lambang bapak. Nanti di bawah tangga ada bubur merah, bubur antara siang dan malam. Juga langit ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis ya Mbak ya. Itu juga hari ada 7 hari ya Bu ya. Gitu. Ya kalau kurungan ini sebagai lambang bumi atau dunia, ini lambang sang pencipta atau Allahnya. Nanti permulaannya anak itu didudukin, lalu kita dudukkan, lalu nanti bubur merah, bubur putih injak-injak, lalu nanti anak itu dimasukkan ke kurungan Mbak. Oh gitu. Tapi dalamnya sebelumnya diberi peralatan atau mainan. Ini mainannya yang asli, yang otentik, ya mohon maaf, yaitu seperti pisau, pulpen, uang, emas, buku, kitab suci Al-Quran pun ada, padi pun ada. Ini hal yang bagusnya apabila anak ini mengambil pulpen, nanti kelak bisa menjadi seorang pegawai. Mengambil pisau, nanti besarnya menjadi abri tentara atau prajurit. Mengambil uang nanti ahli berdagang. Mengambil emas nanti bakal menjadi kaya harta. Mengambil buku nanti menjadi ahli ilmu. Mengambil kitab tentunya anak ini bidang ahli di bidang agama. Apabila mengambil padi, nanti anak ini bakal menjadi ahli bertani. Jadi mainan yang di dalam itu semuanya sifatnya bagus. Tapi semuanya kita kembalikan kepada Allah. Ini sifatnya syariat aja. Jadi hakikatnya kita kembalikan kepada Allah. Ini masih asli ya Mbak ya? Iya. 1899. Oh benar-benar ya. Ya juga ini karena Jawa sukunya 2, suku Sunda dan Jawa. Jadi ada di Sunda di Jawa juga. Jawa ini masih ada. Ya di perkampungan atau desa ya Mbak ya. Yang mungkin di keraton sendiri masih ada ya. Ini payung-payung tapi ini baru ya. Ini tombak-tombak namanya tombak Belandang. Tombak Belandang. Iya, tombak Belandang. Ini di benderanya diganti tiap tahun. Enggak, Mas, ya masih sudah sering ganti Bu ya, mohon maaf. Tapi enggak merubah warnanya. Karena kode ini lambang keagungan itu Warna besar. ini mungkin kan karena udah lama udah lusuh ganti. Iya. Nah, ini hijau, ya. Ini warna hijau, karena hijau juga lambang keagamaan. Saya kesenangan Rasul. Iya.
Nah, ini perpustakaannya. Meja batu. Oh ini meja batu. Bangkunya kecil-kecil sama dari batu juga. Cuma batunya Udah nggak ada ya? yang hilang ya. Oh ini perpustakaan. Iya. Betul. Ini Amit permisi ya. Ini Pak, ini Al-Quran zaman dahulu ya? Al-Quran zaman dahulu. Iya, abad 16 ya Mbak. Dari zamannya Sultan ke-10 dan ke-11. Ada Kiptal Abdul Muta'alimin. Tapi mohon maaf sampulnya sudah revitalisasi ya. Yang aslinya ini Bu. Isinya aja ya. Tuh, sampul yang aslinya. Isinya masih asli kitabnya. Cuma ini mohon maaf sudah di-scan. Scannernya mungkin ada di dinas pariwisata, di dinas perpustakaan ya Bu ya. Ini tulisannya bahasa Jawa. Oh ini bahasa Jawa Tapi kayak gini. tulisannya Arab. Ini benar-benar apa namanya kalau bahasa Jawa tuh? Jawa Kromo Inggil, atau Jawa Peko, Jawa Sangsekerta ya Bu ya. Tulisannya Kalau yang ini Al-Quran kan Pak? iya itu Quran. Iya. Di sini juga ada. Ini apa Pak? Kitab apa? Itu jus kitab. Iya. Jadi isinya mengenai ilmu perdagangan, ilmu marifat, tarekat, hakikat. Ya, tadi cikir-cikirnya Sunan Kalijaga ada ya Mbak ya. Tata krama menjadi raja ada. Tempat tinta dari Cina tahun 1679 Masehi itu. Ini sampai kitab tata krama dadi ratu ini. Nah, ada ya Bu. Tuh, kitab-kitab yang zaman dahulu ya. Iya. Ada Sampai itu Babat Giyanti itu. sampai tulisannya bahasa Jawa. Benar-benar ini ya. Bismillah. Jadi ini memang ruangan perpustakaan dari kitab-kitab zaman dahulu. Ya, ada Bu yang aslinya ada. Tapi ya harusnya di sekolah memang dia harus dipelajari ya. Iya. Cara kau apa? Ahli sejarahnya ya sudah banyak yang meninggal ya Bu. Iya, jadi supaya istilahnya anak-anak muda ini bisa lah baca bahasa. Yang kemarin terakhir Bapak Opan. Bapak Opan Dokter Opan itu ya dia ada ahli sejarah juga. Berarti mungkin yang khusus mempelajari itu kalau yang masuknya ke fakultas sejarah. Ya oke Pak. Ya. Sayang Tata cara menjadi apa tadi Kak Ratu? dadi ratu. Ini kitab Tata Krama Dadi Ratu. Kalau pengen jadi ratu belajar itu dulu. Belajar di sini dulu kalau mau jadi ratu. Sampai tata kramanya pun mesti di ini ya. Cara duduk, cara berjalan, bicara, berpakaian. Iya. Beda sama yang Jam-jam sekarang ya Bu. Yuk kita keluarnya di sini. Sampai keluar. Ini udah selesai ya Pak? Ya sampai sini kami keluar dulu. Tapi mau foto dulu boleh tadi belum? Enggak. foto di situ. Iya. Singa dekat itu. Iya. Di ini mau Oh iya, di Guys, nggak terasa ya udah sekitar 4 jam. Dari jam berapa Kak? dari jam 1. Sampai dengan jam 4 kita udah Udah keliling. setengah 5 mau jam 5 loh ini. Ini udah mau jam 5 malahan ya. Kita muter-muter di Keraton Kesepuhan. Kita lihat-lihat sejarah, peninggalan-peninggalan sampai museum. Sekarang lagi istirahat dan kayaknya terakhir ya kita mau Pulang dulu. Nah, sepertinya udah cukup juga ya video kita hari ini. Dan sampai ketemu ya di situs, di tempat sejarah yang ada di kota Cirebon khususnya. Oke guys, sekarang kita mau pulang dulu. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye. Ini ada macannya tuh.